Tahukah kamu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dimulai? Semua berawal dari masa yang disebut Pergerakan Nasional Indonesia. Setelah berabad-abad dijajah Belanda, rakyat mulai sadar pentingnya persatuan. Pendidikan Barat melahirkan kaum terpelajar yang berpikir kritis. Dari sinilah tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Pada 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo, organisasi modern pertama yang menjadi awal kebangkitan nasional. Tanggal ini kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah itu, bermunculan berbagai organisasi lain. Serikat Islam yang memperjuangkan ekonomi dan politik, Indische Partij yang menanamkan semangat kebangsaan, serta Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh. Semangat persatuan semakin kuat dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berikrar, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Pergerakan nasional menumbuhkan semangat perjuangan, melahirkan tokoh-tokoh besar, dan menjadi langkah penting untuk menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Pergerakan nasional Indonesia adalah bukti bahwa persatuan dan kesadaran rakyat mampu mengantarkan kita menuju kemerdekaan. Masa awal pergerakan Budi Utomo dimulai dengan pendiriannya oleh mahasiswa Stovia di Batavia pada 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Awalnya organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan dengan tujuan untuk meningkatkan martabat dan pendidikan bangsa Indonesia, khususnya Jawa dan Madura. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Latar belakang dan pendirian gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, ide pendirian Budi Utomo bermula dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengampanyakan bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Penerimaan ide oleh mahasiswa, gagasan tersebut disambut baik oleh para mahasiswa Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi. Tujuan awal organisasi ini didirikan untuk memajukan pendidikan dan pengajaran, serta mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia melalui pergerakan yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, bukan politik. Pengurus pertama pada awal berdirinya susunan pengurusnya antara lain Ketua Dr. Sutomo, Wakil Ketua Muhammad Sulaiman, Sekretaris 1 Suwarno, dan Bendahara Raden Angka. Perkembangan awal Kongres pertama, Budi Utomo langsung menggelar Kongres pertamanya pada tanggal 3-5 Oktober 1909 di Yogyakarta. Program dan fokus dalam Kongres pertama tersebut, tujuan organisasi dirumuskan yaitu untuk kemajuan yang harmonis bagi bangsa, dengan fokus utama pada bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, penyebaran dan perluasan. Organisasi ini berkembang pesat dengan anggota yang tidak hanya terbatas pada mahasiswa Stovia, tetapi juga meluas keluar kota, seperti Bogor, Magelang, Yogyakarta, dan Surabaya. Perubahan fokus, meskipun awalnya fokus pada Jawa dan Madura, seiring waktu Budi Utomo meluas menjadi organisasi yang lebih nasional, meskipun pada akhirnya bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Masa awal Sarekat Islam (SI) merupakan fase penting pergerakan nasional yang diawali dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi. Awalnya SDI dibentuk untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan pedagang pribumi muslim agar dapat bersaing dengan pedagang Tionghoa yang mendominasi perdagangan. Organisasi ini kemudian berkembang pesat, berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911 dan meluas cakupan, tujuannya dari sekedar ekonomi menjadi pergerakan politik dan sosial,
kebangsaan di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Haji Umar Said Djoko-Minoto. Awal mula dan perkembangan awal pendirian sebagai Serikat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo pada 16 Oktober 1905. Tujuan utamanya adalah untuk menghimpun pedagang muslim pribumi agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa yang saat itu memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Secara paralel, ada juga organisasi ronda bernama Rekso Rumekso yang didirikan di Laweyan yang juga merupakan cikal bakal SI. Perubahan menjadi Serikat Islam SI. Pada tahun 1911, nama organisasi diubah menjadi Serikat Islam SI untuk memperluas keanggotaan dan jangkauannya, tidak hanya untuk pedagang saja, tetapi untuk seluruh rakyat. Raden Mas Tirto di Suryo berperan penting dalam mendirikan cabang SDI di Batavia, Jakarta pada tahun 1909 dan memperluas pengaruh organisasi ini. Kepimpinan dan peluasan pengaruh. Haji Umar Said Djoko-Minoto bergabung pada tahun 1912 dan menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh, yang membimbing SI menjadi gerakan nasionalis yang lebih luas. Pada tahun 1912, SI mendapat pengakuan resmi sebagai badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongres pertamanya di Surabaya, menegaskan kembali tujuan awal SI dan membuka keanggotaan bagi semua rakyat Indonesia. Peran SI dalam pergerakan nasional menjadi gerakan massa. SI dengan cepat menjadi organisasi terbesar di Indonesia pada masanya, dengan anggota mencapai jutaan orang yang berhasil menarik perhatian banyak lapisan masyarakat. Menginspirasi nasionalisme. Dengan memperjuangkan persatuan dan kesejahteraan rakyat pribumi, SI berhasil menemukan rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan, bahkan dianggap sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional. Perjuangan multisektor. Ekonomi. Membantu anggotanya dalam usaha dan melawan monopoli dagang, sosial, memberantas kebiasaan buruk dan meningkatkan kesejahteraan sosial, politik, menerbitkan surat kabar utusan Hindia sebagai media propaganda, perjuangan dan mendesak pemerintah kolonial untuk mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat, pendidikan, mendirikan sekolah untuk mendidik anggotanya. Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berhaluan nasionalis. Partai ini didirikan pada 6 September 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, Ernest Wisdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang Indo, Wisdeker menentang diskriminasi sosial yang membedakan Belanda Totok, Indo, dan Bumiputra. Ia berpendapat bahwa kaum Indo dan Bumiputra harus bersatu, memperjuangkan hak bersama. Pemikiran ini melahirkan ide nasionalisme Hindia. Bersama Cipto yang menentang feodalisme dan kolonialisme melalui tulisannya di The Lokomotif, serta Suwardi yang mengkritik ketimpangan sosial di The Express, mereka sepakat bahwa penjajahan harus diakhiri melalui perjuangan politik. Sebelum berdirinya Indische Partij, telah ada organisasi Indo seperti Indisbond 1899 dan Indisulinde 1907 yang bersifat pro-Belanda. Melalui pidato Ansluiting to Zondag en Bruin, gabungan kulit putih dan sawo matang, Wisdeker menyerukan persatuan Indo dan Bumiputra. Seruan ini melahirkan Panitia 7 yang kemudian mendirikan Indische Partij dengan semboyan Indi voor Indiërs, Hindia untuk orang Hindia. Partai ini cepat berkembang dan memiliki sekitar 25 cabang dengan 5.775 anggota, termasuk orang Indo, Bumiputra, dan keturunan Cina serta Arab. Tujuan utamanya antara lain menumbuhkan semangat nasionalisme Hindia, menghapus kesombongan sosial dan kebencian antar agama, memperjuangkan hak seluruh rakyat Hindia, meningkatkan pendidikan dan ekonomi rakyat. Bendera partai berwarna hitam melambangkan duka karena belum merdeka, dengan garis hijau merah biru yang berarti kemakmuran, keberanian, dan kesetiaan. Untuk memperoleh pengakuan resmi pada 25 Desember 1912, Dekker mengajukan permohonan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda. Namun, Gubernur Jenderal Edinburgh menolak hingga 3 kali Maret 1913 karena menganggap Indische Partij berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Akibatnya, partai ini dinyatakan terlarang dan dibubarkan pada 31 Maret 1913.
Meskipun dibubarkan, semangat perjuangan Indispartij tetap hidup melalui tulisan para pendirinya. Suwardi menulis artikel terkenal, Als ik eens Nederlander was, andai aku seorang Belanda. Cipto menulis Crack of Fresh, kekuatan atau ketakutan, dan Dekker membela mereka lewat Onze Helden, pahlawan kita. Akibat tulisan-tulisan itu, ketiganya diasingkan ke Belanda pada Agustus 1913. Setelah masa pengasingan berakhir, Cipto kembali aktif di dunia politik dan bergabung dengan PNI, sedangkan Duis Dekker dan Suwardi Suryaningrat berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan Kesatrian Institut dan Taman Siswa. Meskipun hanya bertahan singkat, Indispartij menjadi pelopor nasionalisme di Hindia Belanda dan menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme Indonesia. Pergerakan nasional massa radikal muncul setelah periode awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Jika pada masa awal perjuangan masih bersifat lunak dan lebih banyak berorientasi pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, maka pada masa radikal perjuangan bangsa Indonesia mulai menunjukkan sikap yang lebih keras dan tegas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Periode ini berkembang sekitar tahun 1920-an hingga awal 1930-an. Ketika semangat nasionalisme semakin tinggi dan kesadaran untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia semakin kuat, ciri utama masa ini adalah perjuangan yang bersifat non-kooperatif, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial karena dianggap tidak akan membawa perubahan nyata bagi bangsa Indonesia. Salah satu organisasi penting yang menandai lahirnya pergerakan massa radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini awalnya bernama Indische Vereniging, didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di sana. Tokoh-tokoh penting antara lain Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangkusumo, dan R.M. Noto Soeroto. Pada tahun 1925, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan mulai bersikap lebih radikal dengan menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Perhimpunan Indonesia juga mengeluarkan majalah berjudul Indonesia Merdeka yang memuat ide-ide kebangsaan dan anti-kolonialisme. Dan organisasi inilah muncul generasi muda Indonesia yang memiliki semangat kebangsaan yang kuat dan menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan di tanah air. Selain itu, lahir juga Partai Komunis Indonesia yang berdiri pada tahun 1920 di Semarang. Awalnya PKI merupakan hasil perkembangan dari organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereniging yang didirikan oleh tokoh Belanda seperti Snevliet. Tokoh-tokoh penting PKI di Indonesia antara lain Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. PKI berjuang dengan ideologi komunis dan berusaha menentang penjajahan Belanda dengan cara revolusioner. Puncak gerakan PKI terjadi pada tahun 1926 sampai 1927. Ketika mereka melakukan pemberontakan di beberapa daerah seperti Banten, Jakarta, dan Sumatera Barat. Namun, pemberontakan tersebut gagal dan banyak tokoh PKI yang ditangkap, dipenjara, atau dibuang ke Digul oleh pemerintah kolonial. Selain PI dan PKI, organisasi penting lainnya pada masa radikal adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. Partai ini mengedepankan semangat nasionalisme dan menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda. PNI menggunakan berbagai cara seperti pendidikan politik, propaganda, dan pembentuk kesadaran nasional untuk melawan penjajahan. Soekarno bersama tokoh lain seperti Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Sartono menjadi motor penggerak PNI. Namun karena aktivitas politiknya yang dianggap mengancam, PNI mendapat tekanan dari pemerintah Belanda dan Soekarno bersama rekan-rekannya ditangkap pada tahun 1929. Kemudian diadili dalam peristiwa yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. 4. Pergerakan nasional massa moderat. Setelah berakhirnya masa pergerakan radikal pada akhir tahun 1920-an, perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional moderat. Masa ini muncul sebagai respon terhadap situasi politik yang menegang akibat tindakan keras pemerintah Belanda terhadap organisasi radikal seperti PKI dan PNI. Banyak tokoh
pergerakan yang ditangkap, dipenjara, atau dibuang, sehingga perjuangan bangsa sempat melemah. Dalam kondisi seperti itu, muncul kesadaran di kalangan tokoh nasionalis bahwa perjuangan harus dilakukan dengan cara yang lebih realistis dan damai. Mereka memilih untuk menempuh jalur yang lebih lunak, yakni menggunakan lembaga-lembaga politik resmi yang disediakan oleh pemerintah kolonial, seperti Volksraad atau Dewan Rakyat, sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. A. Parindra. Salah satu organisasi penting yang muncul pada masa ini adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan pada tanggal 24 Desember 1935 di Surabaya sebagai hasil penggabungan antara Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia. Tokoh utamanya adalah Dr. Sutomo bersama tokoh lain seperti Wongsonegoro, R.P. Suroso, dan M.H. Thamrin. Parindra memiliki semboyan Indonesia Mulia yang mencerminkan cita-cita mereka untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan bermartabat. Parindra berjuang melalui jalur parlementer dengan memanfaatkan Volksraad untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Melalui perwakilan seperti M.H. Thamrin, mereka berusaha memperjuangkan kebijakan berpihak pada rakyat Indonesia, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain bergerak di bidang politik, Parindra juga berperan dalam membangkitkan rasa kebangsaan melalui kegiatan sosial, koperasi, dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, muncul Gerakan Rakyat Indonesia atau yang disebut Gerindra, yang didirikan pada 24 Mei 1937, yang dipelopori oleh Aka Gani, Amir Safiruddin, dan Muhammad Yamin. Gerindra juga menempuh jalur moderat, tetapi memiliki semangat perlawanan yang kuat terhadap penjajahan dan ancaman fasisme, terutama dari Jepang, yang mulai memperluas pengaruhnya di Asia. Organisasi ini berupaya menumbuhkan kesadaran politik rakyat serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui pendidikan politik dan kegiatan sosial. C. GAPI. Puncak dari pergerakan masa modern adalah berdirinya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada 21 Mei 1939. GAPI merupakan hasil persatuan beberapa partai politik moderat seperti Parindra, Gerindra, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pembentukannya antara lain M.H. Thamrin, Amir Syarifuddin, Abikusno Cokrosuyoso, dan Dr. Sutomo. Tujuan utama GAPI adalah menyatukan seluruh kekuatan politik bangsa Indonesia untuk membentuk pembentukan parlemen yang mewakili rakyat Indonesia. Slogan yang mereka usung adalah Indonesia berparlemen, yang berarti rakyat Indonesia harus memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui lembaga perwakilan yang sah. Untuk memperjuangkan tuntutan itu, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia pada tahun 1939 yang dihadiri berbagai organisasi politik dan sosial. Kongres ini menjadi momentum penting karena memperlihatkan semangat persatuan seluruh kekuatan politik Indonesia dalam satu tujuan bersama. Namun, pemerintah Belanda menolak tuntutan tersebut dengan alasan situasi internasional sedang genting akibat pecahnya Perang Dunia II. Meskipun tidak berhasil mencapai tujuan secara langsung, perjuangan organisasi-organisasi moderat seperti Parindra, Gerindra, dan GAPI memberikan dampak besar terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Mereka berhasil menanamkan kesadaran politik dan semangat persatuan di kalangan rakyat, serta menunjukkan bahwa perjuangan dapat dilakukan secara damai dan cerdas. Melalui pendekatan moderat, para tokoh nasional juga mampu memperkuat posisi bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai bangsa yang matang secara politik. Semangat persatuan dan kerjasama yang dibangun pada masa ini menjadi landasan penting bagi perjuangan berikutnya, terutama menjelang masa pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.